28 mengatakan Tuhan sanggup mengubahnya, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Yesaya 60 ayat 14 dan 15. Yesaya 60 ayat 14 dan 15. Ayo Fabio baca. Yesaya 60 ayat 14 dan 15. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu, dan tunduk, dan semua orang yang mencinta engkau akan menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyambut engkau, kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disegani orang pun. Segera aku akan membuat engkau menjadi bangga abadi, menjadi kesagihan, kegirangan. Ya. 15 dikatakan sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Artinya dia tuh tidak dianggap, kehidupannya tuh enggak dianggap orang, enggak berarti karena hal yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bilang Tuhan, saya mau rencanamu terjadi dalam kehidupan saya mau rencanamu tidak gagal dalam kehidupan saya, maka yang hina, yang buruk, yang hancur sekalipun Tuhan bisa jadikan berharga. Contohnya Ibu Gembala kita ya, Ibu Gembala kita sudah pernah saksikan bahwa mama saya dari kecil, dia setelah menerima Tuhan Yesus, meninggalkan orang tuanya, dia tinggal di rumah gereja, di pastori ya, dari SMP ya, dari SMP gitu ya, SMP ya sampai sekarang gitu ya, meninggalkan orang tuanya karena mengikut Tuhan. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak baik. Mungkin orang tuanya anggap hal-hal yang gak baik gitu, yang buruk sekalipun. Sekarang Ibu Gembala kita, saudara-saudara, adalah Ibu Gembala yang sangat-sangat berharga yang kita miliki pada saat ini. Amin. Ada banyak pelajaran, ada banyak teladan yang dapat kita ambil dari Ibu Gembala kita. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Gembala kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau lihat dari kisah hidupnya, orang mungkin dianggap sepele. Ya, apa sih kamu gitu, udah kecil dan sebagainya. Saya juga pernah gitu ya. Ketika saya mendaftar, saya sudah pernah saksikan daftar jadi guru PAUD di TK sini, di TK IOC sini, Bapak Ibu saudara-saudara, karena 2017 saya tamat kelas 2. Saya kalau hamba Tuhan tuh kan pelayannya hari Sabtu sama Minggu gitu ya. Jadi hari Senin sampai Jumat tuh saya cuma di kamar. Habis itu kalau udah selesai kerja gitu di kamar aja terus, nggak kemana-mana, jarang keluar karena nggak ada teman saya yang ada di situ ya. Mereka pergi kuliah, mereka kuliah di luar kota gitu. Jadi saya nggak bisa kemana-mana, jadi cuma di kamar terus. Kalau udah selesai kerja nyuci baju, beres-beres rumah, kecuali masak, saya nggak masak. Ya, saya kerja di rumah di kamar lagi. Coba Vidya, kamu daftar ini katanya. Ada yang cari guru PAUD gitu. Saya daftarkan diri, masuk ke kantor itu dan dikatakan mau ngapain gitu ya. Kayaknya dianggap rendah sekali gitu ya, Bapak Ibu. Nah, mau ngapain? Oh, ini C mau daftar jadi guru PAUD di TKYC. Katanya cari guru ya, C. Oh iya. Ya, mana itu berkas-berkasnya dikasihkan. Terus belum dibuka berkas-berkasnya, dia tamatan apa? SMA. Oh ya, tinggalkan nomor telepon. Kayak langsung berubah gitu. Ya Tuhan, dalam hati saya, bukan keinginan saya loh, saya mau nggak kuliah gitu ya. Tapi ya saya terus kayak sempat saya menyalahkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya pulang ke rumah, saya cuma berdiam di kamar kayak gitu ya. Pokoknya tuh kayak ya ampun, masa tamatan SMA, coba lihat dulu kayak itu apa riwayatnya gitu, riwayat hidupnya gitu, apa yang saya memberanikan diri karena saya pernah ikut diklat PAUD seperti itu dan lain sebagainya. Itu pada waktu itu membuat saya tuh kayak kamu tuh kayak nggak berharga banget gitu ya, karena nggak kuliah. Makanya anak-anak kalau orang tuanya mampu menguliahkan, kuliahlah yang baik-baik ya, supaya kita tidak dianggap remeh oleh orang lain seperti itu. Nah,
Sekarang saya puji Tuhan ya, ketika mengikuti lomba ini saya percaya ini rencana Tuhan. Ketika saya terpilih mengikuti lomba ke Singkawang, akhirnya saya dapat juara. Sedangkan orang ada 15 kabupaten di Kalbar ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, semuanya mereka SPD semuanya, namanya Ibu Evi ini SPD, cuma saya sendiri Vidya Pakpahan gitu. Enggak ada gelarnya, mau STH pun enggak ada. Pokoknya cuma Vidya Pakpahan, tapi saya percaya Tuhan, kalau saya menang berarti saya percaya Tuhan. Pokoknya intinya pada waktu itu ketika saya menang, saya mau membuktikan bahwa saya tuh biarpun tamatan SMA cuma ngikuti Lato selama seminggu, saya bisa gitu ada bersama-sama dengan orang-orang yang sarjana seperti itu. Dan akhirnya puji Tuhan, saya mendapat juara pada waktu itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dari situ Cece ini baru mulai menghargai saya, mulai apa-apa suruh video dan lain sebagainya. Di situ saya melihat bahwa itu rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya yang saya alami secara pribadi. Nah, ketika ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita karena perbuatan orang lain, percayalah ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat yang hina, yang buruk, yang gak berharga sekalipun menjadi hal yang mulia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum masuk di poin yang ketiga, firman Tuhan katakan, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita jauh daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan menunggu kita kembali kepada Tuhan. Ketika di tempat ini saudara ada yang hidupannya terjadi akibat perbuatan orang lain, atau orang lain mereka-rekakan yang jahat terhadap Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menunggu kita kembali kepadanya, kembali kepada rencananya Tuhan, seperti Mazmur 139 tadi yang sudah Tuhan tetapkan sebelum kita ada di dunia ini. Yang ketiga, firman Tuhan, kehendak bebas. Ya, hidup kita yang ketiga disebabkan oleh apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertama takdir, yang kedua akibat perbuatan orang lain, yang ketiga adalah kehendak bebas, keputusan atau kemauan kita sendiri. Tadi firman Tuhan kita baca di Matius 19 ayat 12 ya, sama dengan kehendak bebas. Nah, ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu karena kehendak kita, ada konsekuensi yang mengikuti setiap keputusan kita. Misalnya kita memilih, Tuhan sudah rancangkan kita menjadi hamba Tuhan, misalnya tadi seperti saya malah memilih untuk jadi apoteker, jurusan farmasi gitu ya. Itu udah salah ya. Dan akibat keputusan yang saya ambil tadi, misalnya saya pilih jadi apoteker gitu ya Bapak Ibu Saudara, ada konsekuensi yang mengikuti setiap keputusan kita. Galatia 6 ayat 7, ayo kita baca bersama-sama ayat ini. Galatia 6 ayat 7, firman Tuhan sudah terakhir ya, sampai di poin ketiga. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7 saya akan bacakan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini prinsip tabur tuai. Kalau kita memilih keputusan karena kehendak bebas, kita memilih keputusan diri kita sendiri, kita keputusan atau kemauan sendiri, kita memilih karena kemauan kita, karena keputusan kita. Nah, itu kehendak bebas yang Tuhan berikan, seperti yang dialami oleh kalau di Alkitab Adam dan Hawa gitu ya. Hawa dibilang Tuhan Tuhan sudah tetapkan jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Tetapi karena dia diberikan Tuhan kehendak bebas gitu ya, dia makan buahnya yang telah digoda oleh ular tadi, sehingga dia memberikan kepada suaminya. Akhirnya mereka karena keputusan mereka, karena kemauan mereka sendiri makan itu, padahal Tuhan sudah bilang jangan. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Itu konsekuensi yang diterima oleh Adam dan Hawa. Sehingga kita yang lahir
Saat ini Bapak Ibu Saudara, bukan karena Tuhan datang ke dunia, kita tetap manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena rencana Tuhan jugalah, ya, sehingga kita boleh ada sampai sekarang ini. Allah tidak membiarkan dirinya tadi dipermainkan. Kebanyakan orang mau enaknya saja, tidak mau bayar harganya. Setelah diambil keputusan untuk menikah, misalnya contohnya anak-anak muda sini yang LDR gitu ya, pacaran LDR atau kenalan lewat sosmed, berapa bulan langsung nikah gitu ya. Belum tahu asal usulnya, belum tahu bagaimana sifatnya, ya menikah. Setelah menikah baru ketahuan aslinya, ternyata dia suka minum atau dan sebagainya. Itu salahnya siapa? Salahnya kita, karena itu keputusan atau kemauan kita sendiri. Nah, itu tadi hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Matius 19 ayat 12 mengatakan, yang ketiga adalah disebabkan oleh keputusan kita sendiri. Saya tahu ada beberapa di antara kita yang seperti ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika hal ini pun terjadi atau kita diberikan kehendak bebas, dan kehendak bebas itu kita salah gunakan atau kita menjadi hal yang tidak baik dalam kehidupan kita karena kemauan kita, ada konsekuensinya. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, konsekuensi itu Bapak Ibu Saudara, masalah yang kita ciptakan karena keputusan dan perbuatan kita sendiri yang bukan salah Tuhan. Kalau kita serahkan sama Tuhan, kita benar-benar berserah kepada Tuhan, kita benar-benar berdoa, berjuang, bersungguh, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, asal kita datang sama Tuhan. Jangan udah salah pilih, kita malah jauh daripada Tuhan, seperti yang beberapa tokoh-tokoh Alkitab alami seperti itu. Ketika kita diberikan Tuhan keyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan menunggu kita kembali, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Sekarang pertanyaannya, bisakah rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita? Bisa. Penyebab pertama karena ketidaktaatan seperti yang dialami oleh Musa. Ya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan khotbah tentang hidup adalah kesempatan, Musa karena ketidaktaatannya dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Padahal Musa itu kalau kita baca di Bilangan 32 ayat 11 sampai 12, dikatakan dia masih kuat. Dia umurnya masih berapa waktu 100 berapa, pokoknya masih kuat gitu. Tetapi karena dia tidak taat, ya, dia karena ketidaktaatannya, dia menggagalkan rencana Allah dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya keturunan Yosua bersama dengan keturunan bangsa Israel lah yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Penyebab yang kedua, bisakah rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita? Bisa, karena dosa. Yeremia 59 ayat 2 dikatakan, ya, karena segala kejahatan kita itu yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Karena dosa yang kita lakukan itu bisa membuat rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau kita salah jalan? Bagaimana kalau kita sudah terlanjur gagal? Apakah kita bisa kembali ke dalam rencana Tuhan? Jawabannya bisa, selama kita mau kembali sama Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Maksudnya kita tidak akan pernah tersesat lagi. Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan mulai mengerti kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus 6 ayat 17. Kita baca ayat ini, ayat terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17.